Ya, saudara, kembali kami hadirkan breaking news Kompas TV berkaitan dengan sidang lanjutan untuk kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua yang masih terus dilakukan atau agendanya disiapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun sudah menjelang akhir pekan untuk Natal yang akan jatuh pada tanggal 25, semua menjadi maraton. Diharapkan ini bisa akan segera selesai. Saya Bayu Sutiono akan menghadirkan untuk Anda suasana menjelang jalannya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah ada tim jurnalis Kompas TV yang nanti bersiap, juga para narasumber untuk mengajak kita sebelum jalannya sidang, kita ikuti nanti apa saja yang akan menjadi kemungkinan terjadi di dalam persidangan pada hari ini, di mana dalam kasus perintangan penyidikan hari ini akan ada dua terdakwa, Irfan Widianto dan Arif Rahman Arifin, yang akan mendengarkan keterangan dari para saksi materi. Ataupun mungkin kita dengarkan agenda yang mungkin baru kita dengarkan pada hari ini. Dan sidang kasus perintangan penyidikan untuk kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, Arif Rahman sempat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dalam persidangan tersebut, saksi sempat ditanya terkait apa yang benar-benar diperintahkan Agus Nurpatria kepada dirinya saat kejadian terjadi pada 8 Juli lalu, atau hari di mana Brigadir Joshua tewas. Saksi Arif Rahman Arifin di dalam sidang sempat menjelaskan bahwa dirinya juga sempat ditegur Ferdi Sambo saat ia datang ke TKP di Duren 3. Arif ditegur oleh Ferdi Sambo karena dirinya sempat melihat-lihat posisi CCTV atau kamera pemantau yang ada di sekitar TKP. Dan kami segera akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, akan menghadirkan laporan berkaitan dengan persiapan serta agenda yang akan persis agendanya begitu, karena mungkin saja terjadi perubahan. Tifal, selamat pagi. Agenda hari ini, Tifal, siapa saja yang menjadi terdakwa, saksinya siapa, apakah ada perubahan dari agenda yang kita ketahui sampai pagi hari ini? Laporan Anda, silakan Tifal. Ya, Bayu, sejauh ini dari beberapa konfirmasi yang Kompas TV lakukan, terutama tim liputan coba konfirmasi kepada beberapa pihak, jadwalnya sepanjang hari Jumat ini 23 Desember 2022 fokus persidangan tertuju pada kasus perintangan proses hukum atau obstruction of justice atas pembunuhan Yosua. Nantinya akan ada pembagian ruang sidang berbeda, nanti akan dipecah dari dua ruang sidang begitu yang akan menggelar sidang untuk kasus obstruction of justice ini. Untuk yang di belakang saya di ruang sidang utama ini nantinya akan dilaksanakan persidangan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Nantinya akan dihadirkan dua ahli yang bakal memberikan keterangan di muka persidangan. Ahli tersebut adalah ahli digital forensik dari Ditpid Siber Polri Adi Setia. Kemudian ada satu nama lainnya yakni ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti Effendi Saragih. Sementara nanti di ruang kedua, persisnya di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nantinya bakal dilaksanakan sidang untuk terdakwa Irfan Widianto, akan menghadirkan dua saksi dan satu ahli. Saksi yang dimaksud adalah yang juga berstatus sebagai terdakwa dalam kasus obstruction of justice ini, yang kemarin di hari Kamis tanggal 22 Desember sudah menjalani proses sidang dengan status sebagai terdakwa saat itu, yaitu Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Ditambah akan ada satu ahli yang bakal bersaksi nantinya di muka sidang, yakni ahli digital forensik dari Puslap 4 Mabes Polri atas nama Heri Prianto. Kedua agenda sidang tersebut, kalau kami konfirmasi terakhir kali tadi kepada Juyanto selaku pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bakal digelar serentak. Polanya kurang lebih sama seperti kemarin di sidang tanggal 22 Desember. Nantinya bakal berlangsung secara bersamaan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau melihat profil dari beberapa ahli yang sudah saya sebutkan nama-namanya tadi, sebetulnya mereka sudah memberikan sejumlah keterangan di muka sidang untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua atau pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat sepanjang pekan ini. Kalau kita ingat-ingat lagi pada keterangan yang telah disampaikan
oleh Heri Prianto saat bersaksi di muka sidang pada tanggal 20 Desember 2022 lalu. Ia saat itu statusnya sama sebagai ahli digital forensik. Saat itu diminta menunjukkan sejumlah potongan ataupun juga klip rekaman CCTV yang diterimanya dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, di mana ia menerima total 53 klip untuk kemudian diselidiki yang berhubungan langsung dengan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Dari total 53 klip tersebut disebutkan hanya ada 3 yang memiliki visual yang cukup krusial yang bisa dideteksi adanya upaya pembunuhan berencana atas Nopriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh para terdakwa. Ada 2 visual yang menggambarkan keadaan di lantai 1 rumah pribadi keluarga Verdi Sambo di Jalan Saguling, dan 1 klip yang menggambarkan kondisi di depan tempat kejadian perkara rumah Verdi Sambo saat berstatus sebagai Kadif Propam Mabes Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara itu kalau kita ingat lagi, beberapa saksi lainnya juga sudah menyampaikan keterangan di muka sidang adalah Adi Setia saat itu dihadirkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan status sebagai ahli digital forensik yang menyampaikan beberapa hal, terutama masalah penelusuran digital atas akun WhatsApp dari para terdakwa ataupun juga aktivitas digital WhatsApp yang kemudian ditelusuri atas nama akun Verdi Sambo dengan Eliezer begitu. Nah, dalam keterangan yang disampaikan pada saat itu di muka sidang, Adi Setia menyampaikan bahwa ada isi soal terbentuknya grup Duren 3 yang kemudian dibentuk pada tanggal 11 Juli 2022 atau tepat pada 3 hari setelah wafatnya Nopriansyah Yosua Huta Barat, dan diketahui bahwa grup tersebut atau grup WhatsApp Duren 3 itu dibuat atau dikelola oleh dibuat oleh terdakwa Ricky Rizal, dan beberapa saksi lainnya atau ahli sudah dihadirkan juga di muka sidang. Apakah akan ada kaitannya atau ada irisannya dengan kehadiran mereka untuk sidang kasus obstruction of justice ini? Ini yang kita tunggu pada pukul 9 pagi nanti, setidaknya nanti kita akan lihat bersama, Bayu. Baik, Tifal Solesa, terima kasih. Laporan persiapan di PN Jaksel serta analisa Anda yang sudah mengingatkan kita kembali dengan apa yang sudah terjadi dalam sidang-sidang selanjutnya dan mungkin akan berlanjut hari ini. Kami nanti pasti akan kembali ke Anda di beberapa saat ke depan. Tifal Solesa dari PN Jaksel.